Ya, Efesus 4 dulu, coba kita lihat. Apa yang terjadi di tempat tidur kita, itu yang kita bawa keluar dari kamar kita. Dan kalau kita di rumah, sebelum keluar rumah tetap nggak beres, dengar ini. Itu yang kita bawa ke pekerjaan kita. Jawab iya atau tidak? Dan apa dampaknya? Kalau di tempat tidur kita nggak beres, keluar kamar nggak beres, keluar rumah jadi nggak beres. Jadinya nomor 1, munafik. Kita pura-pura senyum, pura-pura tertawa di depan orang. Tapi hati ini dongkol. Istri juga dongkol. Anak-anak yang bingung. Kenapa ini papa mama ini? Mereka mau sekolah di sekolah yang termahal, sekolah favorit. Dileskan guru-guru yang hebat, kita bayar jutaan untuk les. Kalau di rumah kita nggak harmonis. Anak-anak nggak bisa hafal apa-apa. Tegang mereka capek. Apalagi dengar mereka, kita ribut, banting pintu, pukul meja, bentak. Sepintar apa anak-anak itu, dia akan jadi lupa pelajarannya itu. Karena dia sedih lihat papa mamanya ini. Saudara, maka itu Alkitab kita bicara soal rumah luar biasa. Efesus 4 sudah, ayat 25. Kapan ada dusta dalam pernikahan kita? Ada dusta ketika ada dosa. Kalau nggak ada dosa, kita nggak mungkin berdusta. Jawab iya atau tidak? Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa membuat kita sakit hati kita. Usaha bangkrut itu sakit itu, saudara. Betul nggak? Sakit sekali. Ditipu orang, aduh. Dikhianati partner. Mobil kita kecelakaan. Maaf, contoh rumah terbakar. Aduh. Anak sakit. Harus dibawa ke Singapura. Biaya banyak. Aduh. Tapi dengar. Hanya ada satu hal yang lebih menyakitkan dari semua itu. Ketika kita dua berdusta. Hebat ayat ini. Saya menemukan. Pokoknya kalau saudara baca ayat. Walaupun gak ada kata keluarga atau rumah tangga. Tapi begitu ada kata menjadi satu tubuh. Sesama anggota. Keluarkan itu sebagai firman. Untuk keluarga. Dan ini ayat. Mengapa kita gak boleh saling mendustai? Berkatalah benar seorang pada yang lain. Kalimat terakhir bunyi apa? Ayat 25 tadi. Karena kita. Nah, karena kita adalah sesama anggota. Suami kepala, istri tubuh. Kalau kita didustai pasangan kita, itu sakitnya luar biasa. Tidur satu tempat tidur, bohong kamu. Ayat ini luar biasa. Ayat 26. Hebat sekali. Salah satu anak saya pertama kali lulus master psikologi dari Unika Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Saya diskusi dengan dia tentang ayat ini. Diskusinya begini, tolong papa carikan rahasia tentang ayat ini. Kenapa surga boleh kita marah, tapi hanya sampai sore saja? Surga memberikan definisi kapan kita boleh marah tanpa dosa. Kalau marahnya siang, dari pagi sampai siang, sore beres. Saya pikir ini apa-apaan marah begini. Nah, anak saya yang master psikologi itu berkata, kita punya adrenalin, punya emosi, kita punya macam-macam dalam jiwa ini. Nah, outputnya itu kemarahan. Sama seperti orang, nggak mungkin ada orang buat mesin nggak pakai knalpot, nggak mungkin gitu. Pasti meledak itu nanti. Nah, ayat ini adalah knalpot kita, sudah. Hebat nggak Tuhan itu? Lalu saya belajar, wah kalau begitu yang belum menikah tidak boleh marah. Awas. Yang boleh marah yang sudah menikah. Karena itu suami istri. Luar biasa. Ayo, sepanjang hari kita ribut. Keluarkan pendapat. Keluarkan kejengkelan. Tapi begitu matahari terbenam, ayo berdamai. Kita tertawa lagi, sukacita lagi. Kenapa? Karena mau naik ke tempat tidur. Kan sudah sore. Betul enggak? Nah, ini hubungannya dengan Ibrani 13 tadi. Kenapa sore harus berdamai? Karena mau naik ke tempat tidur. Ayo berdamai. Ayo kita bergurau lagi. Wah, ayo kita semuanya macam-macam lagi. Nah, terus saya tanya seorang. Dia ahli bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya tanya, tolong saya carikan tensisnya ayat ini.
Ternyata dari bahasa aslinya, tensesnya itu adalah present continuous tense. Artinya begini, wah ini hebat sekali. Hari ini marah besar, sore berdamai, besok lanjut boleh. Tapi janji, sore besok damai lagi. Asal di tempat tidur beres. Lusa ribet lagi silakan. Karena ini present continuous tense. Akhirnya apa? Lama-lama bosan sendiri. Hebat bukan ayat ini saudara? Saya kagum sekali. Apa kesimpulannya? Harmonis. Berdamai di tempat tidur. Berdamai di tempat tidur. Waktu malam hari berdamai. Saya selalu memberikan tip ini kepada banyak keluarga. Dan saya selalu tanya anak-anak. Kalau saudara kenal saya dengan banyak keluarga, anak saya telponi. Kapan terakhir kali kamu lihat papa mamamu bergurau berdua? Ini maksudnya saya tanya saudara gitu. Saya cuma ambil contoh anak-anak. Kapan terakhir kali kita bergurau berdua di depan anak-anak? Percayalah saudara, kalau anak-anak melihat kita bisa bergurau berdua, kalau perlu kejar-kejaran di rumah, asal jangan bawa parang. Itu anak-anak seneng nyalui, papa mama lucu. Percayalah, anak-anak akan punya 3 hal. 1, sehat, nggak akan ada penyakit. Karena hati gembira itu obat yang manjur, jangan lupa. 2, anak-anak makannya lahap sekali. Nomor 3, mereka belajarnya sukacita. Karena lihat papa mamanya begitu akur, lucu-lucu lagi. Serius, saudara. Kalau kita 2 masih bisa lucu berdua itu, anak-anak itu senang. Kalau kita sakit, tubuh yang sakit ya, dokter tidak bisa mendiagnosa lagi, sudah periksa darah, sudah periksa kencing, sudah periksa kotoran, sudah periksa semuanya sudah. Yang terakhir dokter pasti bilang CT scan, MRI. Kenapa? Otaknya ini bermasalah. Tubuh yang bermasalah karena kepalanya bermasalah. Katakan amin laki-laki. Ini tanggung jawab kita. Ada dokter bedah, coba tanya itu. Iya toh, kalau diagnosa lengkap tidak ketemu apa-apa, harus CT scan, diperiksa otaknya, ada apa itu. Jadi sewewe gombel-gombelnya seorang istri tetap akan boleh kalau suaminya pegang peranan betul. Maka itu dalam konseling pernikahan, saya selalu ngancam anak laki-laki yang mau kawin, hei mikir dulu. Mau menikah itu kamu sebagai laki-laki mikir gak cuma 7-8 kali, ribuan kali kawin tidak, hitung sampai 7.000 kali. Kenapa? Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Karena jadi presiden bisa pensiun, suami gak bisa pensiun kalau gak mati. Dan Alkitab itu ngajar, rumah tangga oleng sedikit saja. Surga gak cari mana mertuanya ini, enggak. Dia cari mana suaminya. Suaminya mana? Nakodanya mana? Kaptennya mana ini? Saudara lihat dalam hukum internasional. Perhatikan. Masinis, pilot, sopir tidak pernah dituntut tanggung jawab seberat nakoda. Pernah tahu nggak hukum itu? Nakoda itu tidak boleh meninggalkan kapal sebahaya apapun sebelum semua penumpang selesai keluar. Kalau sampai kapal karam, kapal tenggelam, nakoda selamat, akan dikejar oleh hukum. Di situ saya belajar, itulah suami, saudara. Itu suami. Kita bukan pilot, kita bukan masinis, kita bukan sopir. Kita nakoda kapal kehidupan keluarga kita. Dan hukum ini yang saya pakai juga untuk menerangkan kepada banyak perempuan yang protes. Saya berapa kali ketemu kelompok feminis yang gak suka dengan kitab suci kita. Tuhanmu itu sangat tidak manusiawi. Tuhanmu itu tidak, apa istilahnya itu, emansipasinya goblok. Loh kenapa? Masa perempuan suruh tunduk pada laki-laki? Salah, kamu gak baca Alkitab. Yang Tuhan saya minta, istri tunduk pada suami, bukan perempuan pada laki-laki. Kamu gak baca teliti, saya bilang. Ayo ngomong baik-baik, nggak usah panjang-panjang. Dimanapun juga tidak mungkin ada perahu, apalagi kapal yang 2 motoris atau 2 nakoda. Jawab, ya atau tidak? Saya tanya begitu. Kenapa tidak bisa? Nggak jalan.